slide-nya juga boleh dibagiin ke teman-teman ya Pak? Ya, silakan. Oke. Ya. Mbak Erika, aku udah di-emailin sama Pak Andri, aku share juga ke Mbak Erika ya. Iya, oke. Jadi nanti just in case kita harus bagiin ini bisa apa? Saling backup. Ya, bagiin. Saling support. Oh ya, tadi itu sebenarnya mau menanggapi obrolannya Mas Riki sama Pak Andri yang sebelumnya tentang data. Kebetulan saya kerja di pemerintah ya. Oh, di mana? Di mana? Di BPS. Oh, Mas Tio dong, Mas Tio. Oh ya. Setia. Iya, itu teman ini main saya itu, orang Malang juga. Istrinya orang Malang. Ya. Itu kan gimana pun juga tuh tetap aja perlunya tuh official statistics ya. Jadi memang kalau di kantor sendiri kita juga masih kayak agak hati-hati juga gitu pakai big data. Oh iya. Dari subject matter sendiri tuh biasanya harus ada metodologi bla 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 gitu. Betul. Itu understandable lah. Karena kan pemerintah harus hati-hati. Kalau kita, kita mah bebas. Tapi kalau dari Pak Andri sendiri sama Mbak Erika, personal opinion lah ya. The trend of big data udah hampir 10 tahun kan, the actual trend of big data udah 10 tahun. Itu orang bakalan tetap itu apa? At some point mereka, you know what? Having big data, it's not always going to be a necessity karena kita lebih baik smart data daripada big data gitu. Okay. Karena mahal banget kan untuk actually bikin pipeline, untuk actually maintain, bersihin. Betul. Kalau salah satu di slide saya bilang bahwa tren big data itu sebenarnya sudah selesai 2020 sebenarnya. Alhamdulillah saya benar. Jadi 2020 ke sana itu kita main AI. Tapi bukan berarti AI itu tidak pakai big data karena AI sekarang masih big data gitu ya. AI yang metodologi yang ditawarkan oleh Lecun dan segala macam itu kan masih data hungry banget ya, data hungry banget. Ya, tapi orang sudah mulai membuat efisiensi di algoritma ya. Cuman yang disebut big data itu kalau di luar itu di bukunya Super Intelligent, coba baca deh, Nick Bostrom ya, Super Intelligent, dia cerita bahwa dia cerita nanti tentang singularity. Cuman intinya adalah tren machine learning, big data itu sudah mencapai titik jenuh atau kalau di hidupnya produk itu udah mulai gini nih. Hype-nya udah turun ya kalau dari cycle. Gartner cycle itu udah mulai gini. Tapi gini tuh bukan berarti tidak hype. Berarti orang sudah mateng. Jadi orang udah nggak mikirin lagi gitu loh. Artinya metodologi sudah hampir selesai, tools sudah banyak tersedia, talentnya sudah banyak, artinya orang nggak akan mengejar ini lagi karena sudah banyak orang. Kalau Mas Riki atau Mbak Erika keluar, banyak sekali orang yang sudah paham tentang big data gitu ya. Jadi makanya talentnya juga larinya ke Indonesia, orang-orang nyari pasar di Indonesia. Tapi baru nanti yang kita naik itu sekarang yang berkaitan dengan AI dan itu yang sedang kita naik. Oke Pak, sorry udah waktu. Mangga. Kita mulai kali ya. Halo, selamat pagi teman-teman. Sorry lewat sedikit waktunya ya. Seru soalnya nih mendapat ujangan dari Pak Andri. Oke, Pak. Thank you lagi teman-teman udah datang. Mungkin langsung aja ke Pak Andri. Thank you banget Pak Andri. Nanti Pak Andri kalau itu boleh kasih brief penjelasan siapa sih Pak Andri. Tapi saya rasa teman-teman juga udah tahu lah siapa Pak Andri lah. Nanti ada slide-nya kok. Oke Pak, thank you ya Pak. Selamat belajar teman-teman. Ya, saya share screen dulu ya kali ya. Ya, saya matiin video sama ininya. Tolong teman-teman juga boleh matiin video sama suaranya ya, biar nggak mengganggu. Ini kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan dari Jakarta Machine Learning ya, community ya. Terima kasih Mas Riki yang sudah ngajakin saya sharing. Terima kasih juga Mbak Erika sebagai host dan semua rekan-rekan yang hadir pagi ini. Ya, kebetulan saya lagi di luar. Ya, tadi saya cerita mungkin sewaktu-waktu koneksi putus, saya minta bantuan nanti untuk slide-nya. Jadi ini adalah slide yang sebenarnya saya presentasikan beberapa hari yang lalu. Jadi slide ini saya presentasikan di konferensi Big Data 2020. Jadi kalau teman-teman sudah ikut konferensi Big Data 2020, mungkin akan melihat slide yang sama. Cuman
di KBI 2020 itu saya agak keburu-buru karena waktunya cuma 20 menit untuk presentasi. Jadi di sini saya akan agak menjelaskan lebih detail ya. Jadi lebih banyak nanti bisa ditanyakan ya. Ini materi saya judulnya AI plus blockchain ya. Jadi kalau kita cerita AI, kita tuh sudah banyak roadmap ya ke AI. Jadi kita mungkin Jakarta Machine Learning salah satu jadi namanya machine learning itu adalah concernnya di AI ya. Tapi dari sekian banyak usulan tentang AI, ada satu cabang yang menurut saya kurang dilihat sama orang. Ya, termasuk saya suka memprovokasi. Jadi setahun terakhir saya sudah belajar blockchain dan menurut saya banyak sekali potensi AI plus blockchain. Di presentasi ini saya akan cerita mengenai beberapa potensi, contoh-contohnya saja ya, contoh-contohnya penggunaan AI dan blockchain. Sambil sedikit opini apa itu AI dan mungkin bagi rekan-rekan yang belum paham mengenai blockchain, saya akan ceritakan sedikit tentang blockchain ya. Jadi ini tentang diri saya. Jadi saya adalah peneliti ya, saya dosen di Telkom University. Bagi teman-teman yang pernah ke Telkom University, itu di Bandung ya, Bandung Coret di Bandung Selatan ya. Di sana saya sekarang sedang pegang namanya Digital Business Ecosystem Research Center. Jadi suatu research center yang di bawah di bawah universitas. Jadi saya lepas dari fakultas, di bawah universitas untuk ngurusi termasuk problemnya di research center dan branding. Sebenarnya branding, kerjaan saya branding. Makanya saya tadi Mas Riki cerita suka sibuk di mana-mana ya karena saya nge-branding. Nah, itu pekerjaan saya. Kemudian tapi asalnya saya, jadi asal muasal saya itu ada di lab namanya Social Computing dan Big Data. Jadi suatu lab yang kerjaannya adalah melakukan kuantifikasi perilaku manusia, social and individual behavior using big data. Big datanya dari sosial media dan lain sebagainya. Jadi mostly adalah unstructured data. Kita nggak pernah gunakan structured data, bukan nggak pernah ya, sedikit, karena structured data mostly adalah private ya, property ya, dipunyai oleh bisnis tapi jarang dibuka gitu ya. Kita pakai yang berbasis sosial media. Dan ini lab sudah 8 tahun rekan-rekan sekalian. Jadi kalau sekarang dibilang saya pegang big data 8 tahun, jadi saya udah lihat perkembangan big data dari sekedar big data sampai kemudian sampai keluar namanya data mining, kemudian sampai machine learning, sampai sekarang namanya AI. Jadi saya lihat dinamikanya. Jadi menurut saya memang sangat menarik dinamika ini ya. Kemudian sebenarnya saya itu di School of Economic and Business. Saya bukan orang informatika, tapi saya formal education-nya adalah informatika. Tapi saya faculty membernya di School of Economic and Business. Jadi saya banyak terlibat di perbankan, kemudian di paling banyak perbankan ya. Kemudian di business organization berkaitan dengan marketing, supply chain, manajemen operasi, risk management, etc. Jadi banyak sekali dan sangat menarik karena banyak sekali gap yang bisa kita lihat di bawah ya. Kemudian salah satu saya adalah asosiasi, ini asosiasi namanya asosiasi Sepertinya terputus ya koneksi Bapaknya ya.
Halo teman-teman, sepertinya ada masalah koneksi dengan... Halo. Oh ya, sudah ya. Oke, maaf. Ini Pak, lanjut apa? lagi. Iya, saya saya pakai HP aja lah. Koneksinya pakai HP. Ya, oke. Iya, Pak. Saya ini ya. Sorry, udah kelihatan ya Mbak Erika ya ininya. Kelihatan Mbak. Share screen-nya kelihatan. Oke. Jadi saya tadi sampai matematik ya. Jadi memang kita biasa memang benar sih beberapa kondisi di end user pengen aplikasi yang langsung jadi, tapi di kenyataannya susah mencari aplikasi yang langsung jadi. Contohnya paling gampang nih, KPK itu pernah meminta bantuan saya untuk melakukan penyelidikan tentang seseorang, gitu ya, investigasi terhadap seseorang. Tapi nggak ada tools yang one tools fits all. Jadi ini pemahaman saya harus berikan mereka metodologi social network, metodologi text mining. Mereka pusing, overwhelmed dengan itu karena latar belakang mereka adalah komunikasi, hukum dan lain sebagainya. Tapi mau nggak mau mereka harus belajar karena kalau nggak gitu ya mereka nggak akan bisa ketemu satu metode untuk menyelesaikan semua problem mereka. Jadi mereka harus custom. Nah, kemampuan kita atau talent atau semua yang berkaitan dengan data melakukan customisasi terhadap suatu metodologi itu penting. Nah, ini yang tidak mudah karena customisasi itu terjadi kalau kita sudah paham. Kalau kita masih setengah-setengah, apalagi kita berbasis tools, itu kita tidak bebas bergerak. Ya, itu yang terjadi. Makanya begitu saya masuk ke social science ya, karena dengan background matematik itu very easy buat saya. Tapi buat orang matematik, buat orang social science, kamu kayak magician gitu, kok ngerti semua gitu. Ya bisa dibilang saya tidak pernah kuliah manajemen, tapi saya mengajar di manajemen udah hampir 10 tahun sekarang di S1 dan S2. Jadi it's not hard for us, tapi for them is hard. Jadi karena apa? Karena dari dasarnya tidak dikuatkan dengan basic-basic yang berkaitan dengan kuantifikasi. Nah itu ya. Nah itu yang saya ingin share. Kemudian di sini ada repository, 2 repository penting ya tentang riset saya. Riset saya itu mostly banyakkan adalah social computing. Jadi rekan-rekan kalau ingin belajar bagaimana melakukan kuantifikasi terhadap problem-problem terutama di bisnis ya, itu bisa download. Saya harap di-download aja sih. Saya harap dicoba, direplikasi. Kalau perlu dikritik, dibilang itu salah gitu. Jadi saya ada counterpart. Selama ini saya nggak ada counterpart. Saya bikin publish saja. Ada orang terima saja, tidak pernah melakukan kritik terhadap pekerjaan saya. Itu menurut saya sangat jelek juga buat kemajuan diri saya sendiri. Oke. Next. Ini tentang ID ya. Ini sebenarnya asosiasi, tapi saya akan skip aja karena ini bagian dari slide yang kemarin di KPI. Kalau nanti ini dibaca sendiri aja ya. Nah, saya akan mulai dari ini namanya Society of 540 ya. Ini mohon maaf rekan-rekan kalau yang ekspektasi banyak mengenai teknikal karena saya sudah lewat masa-masa teknikal ya. Jadi pada saat saya mulai Big Data 8 tahun yang lalu, saya seperti rekan-rekan mungkin banyak sekali melakukan coding terhadap Hadoop, Python dan lain sebagainya. Ternyata problemnya itu tidak banyak juga problem yang di luar kontrol saya sebagai seorang yang paham terhadap technical side ya. Jadi banyak sekali problem yang memang kita harus ngerti dalam konteks melihat problem secara besar ya. Tapi intinya AI and blockchain itu adalah key untuk menyelesaikan banyak masalah sekarang. Kita sekarang banyak masalah ketimpangan ekonomi, banyak masalah pengangguran, banyak masalah kualitas pendidikan, healthcare ya, precision healthcare itu big problem di kita ya. Makanya banyak orang Indonesia yang lebih senang berobat ke luar negeri karena di sana meskipun mahal tapi pasti. Kita unsur ketidakpastian itu bisa diselesaikan oleh teknologi ya. Kalau kita bisa melakukan menggunakan AI instead of people make the decision, maka kita akan memperoleh ketenangan bahwa yang dihitung atau didiagnosa kita itu akurat ya. Nah, domain juga banyak sekali domain yang perlu kita
selesaikan ya. Jadi problem kita adalah di Indonesia adalah orang yang punya keahlian di AI dan orang yang punya masalah di domain itu tidak nyampur ya, tidak pernah diskusi. Kalaupun diskusi bahasanya masing-masing. Ini kenapa saya bisa bilang gini? Karena adalah saya orang teknik yang ada di social science. Jadi saya ngerti hambatan orang social science itu apa, hambatan orang teknik itu apa. Jadi istilahnya kayak bahasa-bahasa sederhana. Scalability itu very easy for orang teknik kalau ngomong scalability. Oh, nggak scalable. Atau computation complexity ya. Orang teknik gampang, tapi buat orang social science itu nggak masuk akal, nggak ada di mereka pemikiran itu. Nah, usaha-usaha kita menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami dua pihak itu juga jarang ya, jarang terjadi ya. Tapi ini karena kita silo ya, everything silo. Orang punya ilmu silo. Kita kuliah di universitas silo. Orang bisnis belajar bisnis, orang politik belajar politik. Tidak pernah kayak di luar ada mayor, ada minor di mana kita belajar expanding our horizon gitu ya. Itu cara ya. Tapi nanti kita diskusi kalau itu. Oke. Nah, apa itu AI? Oke. Kalau saya definisikan AI itu adalah ini saya cabang dari ilmu komputer yang sudah mengalami pengembangan ya, riset and development selama mungkin berdekade ya, udah lama sekali AI ya. Dan baru kali ini dapat komputer yang bagus ya, yang powerful, maka bisa berkembang ya. AI ini tujuannya adalah sebenarnya mengotomatisasi awalnya. Mengganti atau bukan mengganti ya, membuat suatu fungsi program yang tadinya butuh manusia menjadi nggak butuh manusia ya. Nah, dalam perkembangannya AI ini banyak diimplementasi di banyak bidang, manufacture, perbankan, banyak sekali ya, government dan lain sebagainya. Dan banyak sekali fungsi yang berubah karena AI ya. Customer service udah berubah, ada chatbot dan lain sebagainya. Kemudian fraud prediction itu makanan empuk gitu buat AI. Kemudian customer segmentation ya, brand awareness ya, zaman dulu orang harus survei dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada AI yang bisa ngambil suara publik. Bahkan strategi politik udah AI ya. Ada mungkin pernah nonton Social Dilemma, Great Hack dan lain sebagainya. Itu dua film yang menunjukkan bagaimana AI atau robot bisa merubah pilpres atau pemilihan apapun termasuk Brexit dan lain sebagainya. Yaitu AI ya. Nah, ini tadi saya bilang ke Mas Riki ya. Dekade 2010 ini dari Nick Bostrom yang sudah super intelijen, big data, data analitik, machine learning banyak sekali dibicarakan dan banyak sekali diskusi tentang itu. Dan banyak kali pengembangan metodologi. Dan ini consider done. Dan dalam konteks untuk data terstruktur, hampir semua metodologi itu ya hampir semua udah selesai ya, tinggal yang kecil-kecil aja ya. Kita sudah punya, mungkin kalau nanti ada ya perbaikan terhadap Hadoop dan lain sebagainya misalkan ya. Tapi sekarang kita lagi kuat di narrow intelligence, domain based ya, domain based apakah itu chatbot, mendeteksi ronsen dan banyak lagi yang lainnya. Sebut narrow intelligence karena dia menggunakan big data tadi untuk menyelesaikan satu masalah dalam satu domain tertentu ya. Dia spesifik untuk domain tertentu. Nah, yang menarik di dalam 2030 sudah multi domain ya. Ya dibilang multi domain human level. Tahun dekade 2040 itu better than human, super intelligent ya, kita you never know. Tapi kalau lihat rate growth sekarang, kemarin ada GPT generative pre-train ya, dari OpenAI yang menggunakan untuk language, yaitu sudah ternyata domain manusia berbicara itu tidak luas gitu. Ini dalam konteks bicara. Saya nggak bilang GPT itu adalah cerdas, tidak. Tapi dia sudah bisa memprediksi bahasa yang akan digunakan next-nya itu apa. Artinya dari semua kita pikirkan kesadaran manusia, begitu manusia berbicara menggunakan bahasa yang keluar itu adalah kombinasinya itu segitu. Ya.
dan hampir bisa diaproksimasi oleh GPT dengan 175 miliar parameter ya, dan mungkin tambah sedikit nanti sudah selesai semua. Jadi bahasa manusia sudah selesai. Dalam hal ini bahasa Inggris ya. Itu AI. Dan ini yang menarik adalah saya bikin peta. Ya, peta ini peta buat gambar buat teman-teman suka kadang-kadang kebingungan apa big data, apa data analitik, apa data science, apa AI ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini kita punya big data ya. Dan big data itu kalau menurut saya, menurut kami di lab ya, rekan-rekan juga seorang entusias machine learning, AI itu pasti adalah opportunity ya. Kita kalau nggak ada data ya nggak bisa gerak ya. Dan karena saya dari ilmuwan data ya, maka saya itu di sini perannya data science ya. Dan prosesnya disebut data analitik. Apa itu data analitik? Proses pencarian pola ya. Proses pencarian uncover hidden pattern, mencari pola-pola tersembunyi. Mencari pola-pola tersembunyi itu proses mencari pola-pola tersembunyi yang untuk mencari pola-pola tersembunyi tersebut kita butuh ilmu. Nah, ilmunya kita sebut data science ya. Nah, data science itu adalah kalau sudah banyak sekali ya definisinya. Mungkin rekan-rekan juga sudah tahu, tapi itulah complete science ya. Attack domain problem dengan dengan data driven mindset ya, dengan mindset bahwa ini diselesaikan dengan data driven. Pada saat kita menyelesaikan masalah dengan data driven, artinya kita harus ngerti namanya formulasi. Jadi kalau misalkan kita levelnya masih ada tools, kemudian kita pakai library itu nggak apa-apa, itu sebagai awal ya. Tapi jangan puas berarti itu sudah, nanti Anda akan berhenti hanya sebagai engineer, tidak akan berhenti menjadi seorang yang lebih tinggi lagi, yaitu analis atau konsultan dan lain sebagainya. Jadi kita harus paham formulasi. Nah, formulasi itu teman-teman statistik, Mbak Erika dari statistik, tentunya statistiknya kuat ya. Matematik, statistik, dan komputer science ya, karena kita berhubungan dengan big data, mau nggak mau kita harus ngerti bagaimana kerja komputer atau bagaimana komputer menyelesaikan suatu masalah ya. Apa kelebihan dan apa limitasi dari komputer ya. Nah, di data analitik ini tentunya tidak bisa selesai, tidak bisa tanpa support dari namanya data engineering ya. Data engineering memprepare data untuk siap dicari polanya ya. Atau data management itu lebih ke arah archival kayak di library gitu ya. Data-datanya gimana disimpan, gimana diatur, gimana dipanggil dan lain sebagainya ya. Nah, ini beberapa insight atau fungsi ya dari data analitik. Jadi kalau saya bilang core-nya data analitik ya. Bisa describe, predicting, estimating, optimizing, simulating, dengan domain problem banyak di bawahnya. Dan ini banyak sekali ya. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya. Nah, dari data analitik bagaimana mencari pola tadi? Ya, salah satunya caranya machine learning ya. One of the leading to finding the pattern saat ini adalah machine learning. Kita pakai unstructured, pakai structure, mostly adalah problemnya yang kita selesaikan adalah apakah kita mau menentukan ya diskriminatif atau kita mau cluster ya menentukan itu klasifikasi atau cluster ya. Walaupun sekarang ada generatif itu yang lebih create something ya. Nah, di machine learning ini itu adalah foundation dari AI. Jadi kalau kita lihat ini jauh panjang ya, jauh ini ya. Jadi mungkin nanti lab saya big data itu mau saya ganti namanya AI aja ya, karena big data itu saya buat tahun 2012, sekarang rasanya kok obsolete gitu. Tapi ya just kidding ya. Nanti nah, itu tentang AI. Nah, apa itu blockchain? Nah, ini mungkin agak sedikit berat menjelaskannya. Kalau kita cerita AI itu adalah membuat kita meniru kecerdasan, ya. Kalau kecerdasannya bisa membuat kecerdasan lagi, ya itu kita sebut nanti ada intelligent explosion, ledakan kecerdasan, ya. Dan ledakan kecerdasan kan kita pada saat meng-create AI itu kan kita bisa membuat banyak agent, ya. Agent yang melakukan tindakan, dan agent itu bisa create another sub AI. Ya. Dan ledakan explosion ini kita sebut singularity. Pada suatu saat
kita nggak bisa kontrol. Nah kalau bisa nggak kontrol, itu banyak sekali problem jadi yang bisa kita hadapi, termasuk etika, ya, termasuk etika. Nah ini ada satu teknologi juga yang banyak orang masih meraba-raba, ya, namanya blockchain. Blockchain itu adalah ngatur attitude sebenarnya. Jadi blockchain itu adalah penjaga etika, penjaga kalau di organisasi namanya SOP, standard operating procedure, supaya dia bertindak sesuai koridor tertentu. Seperti manusia bertindak tidak dengan hukum rimba, tapi dengan hukum negara atau hukum pidana, perdata dan lain sebagainya. Kalau nggak ada hukum, wah manusia bisa tidak ada aturan. Nah, coba bayangkan kalau AI itu hukum rimba, nah bisa-bisa nanti yang manusia juga jadi korban terhadap dari AI itu, ya, karena bisa melakukan tindakan-tindakan seperti eliminate human lah, itu kebayang misalkan. Nah tapi kita nggak jauh-jauh dulu, kita ngomong yang dekat-dekat ya. Jadi blockchain apa itu? Blockchain itulah protokol. Jadi protokol yang membuat catatan suatu transaksi atau tindakan yang di-share ke semua node di network. Ya itu namanya blockchain. Ya, jadi ceritanya di tahun 2008 ada krisis keuangan, ya. Waktu itu banyak kalau kita nyimpan uang di bank, ya, di bank itu uangnya itu rules-nya itu kalau anyone, siapapun yang menyimpan uang di bank itu akan menginvestasikan 90% tabungan kita. Jadi dia cuma nyimpan 10%, ya. 90% dia buat investasi kemana? Kalau enggak nanti nggak bisa bayar bunga kita, ya. Nah pada saat itu bank kebablasan, ya, investasi yang jaminannya realnya nggak ada, hanya janji atau hanya promise atau yang lain. Misalkan saya janji investasi ke gedung, ya, nanti kalau jadi maka ada keuntungan, tapi ternyata kejadian gedungnya nggak pernah jadi. Nah, karena banyak case seperti itu, ya, ada suatu problem, maka semuanya hancur. Makanya muncul krisis tahun 2008. Nah, krisis tahun 2008 menunjukkan bahwa kita sebagai orang biasa, sebagai nasabah, itu tidak punya power terhadap uang yang kita punyai. Kita itu tergantung terhadap bank. Bank itu central authority. Blockchain datang menawarkan, waktu itu namanya Bitcoin menawarkan bagaimana kalau kita lakukan pembayaran tidak melalui bank, tapi kita melalui network yang melakukan verifikasi. Makanya verifikasi itu kita sebut sebagai proof of work di sini. Proof of work artinya semua node di dalam network itu kompetisi untuk melakukan verifikasi transaksi. Jika dia menang melakukan verifikasi, maka dia dapat reward. Rewardnya itu berupa Bitcoin. Ya, rewardnya berupa Bitcoin. Nah, satu hal lagi, protokol blockchain atau dalam hal ini disebut Bitcoin, implementasinya itu harus bisa merekod semua keuangan itu dalam sama, ya, konteksnya sama. Jadi tidak ada yang berbeda. Nah, ini disebut sebagai prevent double spending, ya. Apa prevent double spending? Artinya kalau saya kasih uang ke Mas Riki, uang saya 100.000, saya kasih ke Mas Riki 10.000, uang saya harus tinggal 90.000, ya. Nah, sistem yang ada sekarang menggunakan Internet of Information saat ini, saya punya file foto saya kasih ke Mas Riki, maka saya masih punya file foto saya dan Mas Riki punya file foto saya juga. Itu nggak boleh kalau uang. Nah, aset itu nggak boleh. Tapi kalau digital information bisa. Ya. Nah, ini yang menjadi sasaran dari protokol blockchain ini. Jadi transaksi itu menjamin bahwa aset itu bisa berpindah dengan seperti uang di dunia nyata, tapi dengan security yang ada di internet. Pada kenyataannya blockchain itu banyak digunakan untuk hal-hal yang di luar keuangan juga. Nah, gitu, ya. Jadi tujuannya itu sebenarnya menghilangkan central authority kan, ya. Menghilangkan central authority. Dan kalau kita tahu blockchain itu sekarang sudah dikembangkan untuk versi 3, ya. Versi pertama itu uang, tadi itu Bitcoin, ya, untuk pembayaran. Versi 2 itu kontrak atau smart contract. Smart contract itu kita mengeksekusi suatu perintah jika kondisinya dipenuhi. Misalkan
saya ambil contoh Mas Riki lagi. Mas Riki mau bayar karyawan gitu ya, tapi karyawan itu ternyata sebulan itu masuknya cuma 20 hari gitu ya. Nah kalau 20 hari harusnya dia kerja 24 hari, tapi kalau 20 hari belum bisa dibayar gajinya, dia baru bisa dibayar kalau 24 hari. Jadi karena di dunia kita itu kompleks dengan hal-hal kecil itu nggak mungkin manusia menghandle. Yang menghandle itu biasanya agent atau AI, ya. Dan AI itu bisa mengexecute transaction menggunakan salah satunya adalah blockchain tadi. Smart contract di trigger, maka tadi pembayaran terjadi ya. Kemudian ketiga adalah next generation internet. Next generation internet itu yang tadi internet menjadi decentralized, internet menjadi platform untuk exchange aset. Kebayang ya kalau kita punya lagu, kalau kita punya musik itu saya kasih ke Mas Riki. Maka yang bisa mendengarkan dan memanfaatkan hanya Mas Riki, tapi semua orang tidak bisa, hanya Mas Riki aja. Karena saya udah berikan ke dia, saya sebagai pencipta musik. Sedangkan saat ini tidak pernah terjadi. Begitu saya kasih file lagu, maka dengan mudah orang mengcopy, walaupun ada mekanisme yang lain ya, tapi mekanisme itu bersifat tidak fundamental ya, bukan perubahan di protokol, hanya perubahan di aksesoris ya. Nah, blockchain sendiri itu adalah mekanisme, ada dua ilmu komputer yang sangat mendasar, yaitu enkripsi ya. Mungkin semua tahu ya, enkripsi itu supaya kita mengirim pesan dan orang lain tidak bisa membaca isi pesannya ya. Kemudian yang kedua adalah komputer distributed computing, distributed computing itu sistem terdistribusi ya. Dua ilmu ini yang menjadi dasar di blockchain. Ya kalau kita cek di sini ada gambar ya, ada gambar ya. Ini ada menggunakan public cryptography. Public cryptography itu di mana saya punya private key ya. Dari private key yang saya punya, saya bisa create banyak public key. Public key itu biasanya diimplementasikan dalam bentuk software yang namanya wallet, ya. Dan wallet ini saya bisa macam-macam. Saya bisa wallet untuk bayar yang lain, ya, bayar sekolah, bayar belanja, dan masing-masing wallet itu tidak bisa trace back ke saya. Sama seperti contohnya rekan-rekan punya email untuk yang serius-serius email A, untuk yang main-main email B, untuk yang bahaya-bahaya email C. Jadi, tapi kalau email semuanya bisa trace back ke siapa yang pemilik email ya. Nah, kalau di blockchain nggak bisa. Jadi kita bisa punya banyak akun, tapi tidak bisa trace back ke si orangnya. Nah, ini disebut sebagai private key tadi, sebagai identity. Kita punya identity, tapi saya bisa create identifier. Each of identifier cannot trace back to identity. Ya, jadi ini sangat luar biasa, dan ini konsep yang bisa kita terapkan dalam menjaga privacy. Ini luar biasa kan? Tadi kita bisa bertukar aset, sekarang menjaga privacy. Fungsinya banyak sekali ternyata. Ya. Nah kalau menyimpannya itu seperti ini. Jadi kalau kita punya transaksi, ya ini namanya blok, di blok ya. Semua transaksi masukkan ke dalam satu blok. Itu akan refer kemudian blok-bloknya itu akan dicantol-cantolkan, makanya namanya blockchain ya. Jadi diurutkan berdasarkan chronological time. Jadi setiap blok itu merefer ke blok sebelumnya ya. Nah, ini yang membuat susah juga ditembus ya. Contohnya kalau kita punya blok seperti ini ya, di gambar bawah ini, jika salah satu berubah, misalkan kemarin saya punya utang ke Mbak Erika, utang saya 5 juta. Aduh, saya nggak punya 5 juta. Saya rubah menjadi 2,5 juta gitu. Mungkin Mbak Erika akan lupa kalau saya punya utang berapa ya. 2,5 juta saya rubah, maka kemudian function hash yang merefer ke dia, ke 2,5 juta tadi, itu akan tidak valid semua. Karena begitu kita rubah nilainya, maka fungsi hash-nya juga udah berubah. Nah, isinya seperti itulah. Ini mungkin terlalu teknis ya. Tapi kalau tanpa teknis agak sulit juga dipahami. Nah, artinya apa? Kita tidak mungkin merubah. Nah, karena tidak mungkin merubah disebut sebagai immutable. Jadi setiap kali kita udah taruh data di situ tidak pernah berubah. Nah, ini menarik sekali. Tidak pernah berubah berarti tidak bisa dikorupsi ya, tidak bisa dikorupsi. Jadi bahkan disebut sebagai robust atau tamper proof. Nah, chain ini tadi kan di satu node ini di copy ke
any node in the network. Nah, semakin banyak node-nya, semakin banyak node-nya, maka semakin banyak chain-nya, maka semakin sulit merubah merubah informasi atau melakukan cheating. Itu blockchain secara umum seperti itu. Oke, saya harap itu bisa dipahami. Kalau enggak, kita nanti diskusi ya. Nah, yang paling penting apa fungsi utama? Apa sih manfaat utama? Manfaat utama itu blockchain adalah trust machine. Ya, ini fitur utama. Karena dengan kehandalan tadi, orang akan percaya terhadap sistem daripada terhadap central authority. Kemarin ada namanya orang di bank, kalau nggak salah namanya BRI, itu uangnya dibawa lari oleh pegawainya, uang nasabah. Gimana sebesar bank besar itu menyalahkan nasabahnya, gitu. Melimpahkan ke salesnya, gitu. Padahal itu salesnya bertindak atas nama central authority, dan akhirnya nasabah yang dirugikan, ya, karena terlalu percaya ke satu orang, ya. Nah, itu yang trust machine, ya. Kalau kenapa trust machine? Nah, ini 3-layer security, ada proof of work karena mereka berantem atau bertanding, berkompetisi untuk memverifikasi suatu transaksi. Yang kedua ada enkripsi dan hashing, udah dienkripsi, di-hashing lagi. Kemudian ada konsensus. Konsensus kalau ada perbedaan pendapat, selalu ada solusinya. Selalu ada, nggak akan ada dua solusi, selalu ada solusi. Ya, nanti itu ada teknisnya sendiri. Ya. Nah, karena trust machine, maka setiap kali kita taruh data di blockchain base, maka pasti percaya. Ya. Pasti percaya. Trust itu akan naik, ya. Transparansi dan efisiensi. Kalau udah transparan ya efisien, kerjanya nggak akan puter-puter cari informasi. Oh, benar nggak informasi ya udah tertulis ya selalu benar, ya. Kemudian yang kedua adalah Internet of Value. Karena kita sekarang today Internet is Internet of Information, ya, tidak bisa exchange aset. Namanya Internet of Value itu next generation Internet, ya. Kemudian membedakan antara identity dan identifier, meningkatkan privacy. Jadi setiap kali identifier itu tidak link back ke identity. Kemudian terakhir adalah smart contract. Smart contract itu memungkinkan transaksi antar human atau things atau agent atau AI agent, ya. Kita sebut sebagai DApps, ya, decentralized application, ya. Semuanya men-trigger membuat keputusan setelah condition met, ya, kayak if then dan lain sebagainya. Jadi itu kita bisa misalkan listrik mungkin PLN tidak lihat bank account dari si pelanggan, ya. Misalkan bank account-nya habis, ya, maka ya listriknya mati, ya. Kalau enggak langsung otomatis, ya, dibayarkan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada tindakan bolak-balik, oh kamu punya duit nggak? Saya punya duit tapi duitnya saya sembunyikan, nggak akan lihat, ya. Itu akan mengurangi transparansi, ya. Oke, dan fitur yang kedua yang sangat menarik adalah token ekonomi. Jadi bagaimana membuat semua orang itu tertarik menjadi member of blockchain itu karena ada reward, ya. Reward itu tadi melakukan verifikasi kita dapat reward. Dan reward itu bisa kita implementasikan ke dalam hal yang lebih luas, ya. Contohnya misalkan manusia menanam pohon, ya. Orang bisa menanam pohon banyak-banyak tapi dia tidak dikasih reward, ya, tidak dikasih reward, ya. Tapi dia berbuat baik, ya. Tapi kemudian si orang yang pakai mobil yang malah mengeluarkan polusi, dia tidak ditagih reward bayarannya, ya. Ya ini yang membuat dunia kita tidak adil, ya. Kalau ada blockchain itu jadi adil. Manusia berbasis blockchain itu pasti adil karena setiap tindakan itu tidak hanya ya kamu bertindak baik nanti dapat pahala, bukan hanya pahala tapi real world-nya reputasi itu apa gitu, reputasi dan reward-nya apa. Ya ingat zaman dulu, kalau zaman saya itu ada namanya Kaskus. Kaskus itu setiap kali kita aktif, ya, mungkin kalau ada yang tahu Kaskus, ya, forum zaman tahun 2000-an, ya. Kita aktif itu kita akan mendapatkan reputasi. Apakah reputasi kita jadi moderator dan lain sebagainya. Tapi satu saat server Kaskus hilanglah semua reputasi kita. Nah, ini yang membedakan dengan blockchain karena reputasi itu everywhere, ya. Nah, karena ada reputasi tadi, maka semua tindakan yang berbasis teknologi
itu bisa diatur supaya bertindak baik. Kita sebut sebagai habit atau behavior sebagai institutional teknologi. IT saja tidak cukup, tapi institutional teknologi itu membuat seorang bertindak baik, itu yang penting. Ya, penting juga supaya nanti setelah kita menyerahkan semua urusan kita ke agent of AI, gimana mereka bisa bertindak baik, itu kita dapat. Oke, nah dari token atau reward itu tadi membuat semuanya bisa kolaborasi. Ya, kolaborasi kalau tujuannya adalah untuk mendapatkan reward. Semuanya bisa melakukan koordinasi mencapai objektif yang lebih besar. Ya. Ya contohnya ini misalkan mobil aja lah, kebayang self driving car. Kalau kita nggak buru-buru ya kita slow aja, ya slow aja. Tapi pada saat saya pengen ngebut, ya saya ngebut, tapi saya harus bayar ke orang yang slow karena orang slow tadi memberikan jalan ke kita. Nah, transaksional ini penting pada saat kita mengatur behavior orang, ya. Jadi tidak semuanya tidak bisa diprediksi atau lain sebagainya. Oke, itu dua fitur di blockchain yang menurut saya penting. Yang terakhir adalah decentralized web apps atau AI. Ini berdasarkan tadi dari teknologi namanya decentralized ledger teknologi. Ledger itu catatan yang tadi oleh blockchain ditaruh di masing-masing node, ya. Decentralized web itu udah muncul udah lama. Decentralized web itu inginnya web itu tidak tersentral ke sekarang, tapi web itu ada di mana-mana, ya, supaya kita tidak, ya sekarang mungkin part of them is already there, ya, kayak Google melakukan replikasi web dan lain sebagainya. Tapi belum sepenuhnya decentralized web. Nah, kemudian yang kedua decentralized apps, ya. Apps itu bukan di satu server tertentu, yang misalkan saya lari, saya menggunakan Strava, ya. Nah, dari Strava maka app kita akan memberikan keputusan melakukan transaksi terhadap apps lain. Apakah saya itu layak diberikan reward? Tidak harus data saya dikirim ke server pusat yang menentukan. Tidak. Keputusan itu diambil setelah ada transaksi atau komunikasi antar node atau antar apps. Ya. Next-nya bukan hanya apps tapi AI, ya, yang ditaruh. Dan ini membawa efek yang luar biasa, ya. Nanti data, kemudian blockchain, maka kita akan punya dunia di mana mereka melakukan transaksi secara menguntungkan dan teratur. Ya. Oke, itu adalah blockchain. Ini waktu saya tinggal berapa lama ya, Mbak? Mas ya, Mas Riki ya. Masih oke kok, Mbak. Kalau masih ya, mau ya. ini. Ya, oke. Sekarang saya ke contoh-contoh aja. Nah, contoh implementasi blockchain dan AI itu banyak skenario, ya. Yang pertama ini adalah video, ya. Video ini mengenai implementasi bagaimana kita melakukan training machine learning di hospital, ya. Kita cek ya videonya, ya. Saya share. Kalau saya share, ada sorry. Oh, kok nggak ada ya? Oh, bentar. Oke, saya share lagi. Oke. Oke, ya. Ini saya share. Nah,
Oke. Jadi inilah kemajuan yang luar biasa menurut saya. Ya, salah satu isu dari AI adalah data privacy. Ya, jadi kita lihat dari gambar ini, kita ada banyak hospital. Setiap hospital punya model sendiri. Nah, bagaimana kita tahu bahwa model kita bagus? Kita harus, ini prinsip dasar di AI, kita harus lakukan kompetisi antar model. Ya, kita harus cek model kita dengan data yang lain. Dari semua itu akan dicoba-coba. Nah, itu tidak akan pernah terjadi dengan data kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Karena setiap data simptom, ya, diagnosis, itu selalu ada nama orang dan umurnya. Nah, dengan blockchain itu akan memisahkan itu. Jadi data itu akan ditaruh di tempat lain, data individu tempat lain, data konten tempat lain. Ini yang sebenarnya nggak pakai blockchain juga bisa. Cuman dengan menggunakan blockchain maka tidak traceable balik ke orang tertentu, ya, ke data itu dimiliki oleh siapa tidak bisa dicek, ya. Nah, kita akan mempunyai model yang sangat akurat, ya, dengan tidak melanggar, ya, tidak melanggar melanggar privasi seseorang. Nah, ini di Eropa namanya GDPR, ya, General singkatannya. Intinya tentang privacy, ya. Nah, itu menurut saya in the future of AI itu adalah salah satu hal yang akan kita buat, ya. Oke, itu contoh pertama. Nah, kemudian contoh kedua. Nah, contoh kedua sangat menarik. Ini mengenai harga saham. Seperti rekan-rekan ketahui, saham itu sangat sulit diprediksi. Kalau mudah diprediksi, maka semua orang kaya sekarang. Ya, itu ya. Jadi saham itu sangat sulit diprediksi karena apa? Karena pada saat kita pemain saham atau investasi, ya, kita selalu punya namanya portfolio. Portfolio itu adalah membagi investasi kita ke beberapa langkah supaya mengurangi resiko, ya. Jadi kalau kita taruh satu investasi ke satu jenis saham terlalu besar, maka kalau dia kalau kita untungnya gede, kalau rugi ya ruginya banget. Untuk mengurangi resiko rugi besar, maka dibuatlah sistem portfolio yang membagi resiko ke beberapa saham-saham dengan tipe yang berbeda. Nah, ini Numerai, ya, Anda bisa cek Numerai, nama perusahaan di internet, tentang AI, intinya dia AI. Dia membuat suatu meta model. Meta model itu adalah dia menawarkan ke semua orang di seluruh dunia, data scientist bahkan rekan-rekan sendiri juga bisa, untuk melakukan prediksi terhadap data. Ya, datanya itu yang mereka yang kasih, yaitu data-data stok. Beberapa orang dengan pengetahuan latar belakang kuat di saham-saham tentang teknologi, dia akan bisa memprediksi lebih bagus. Yang lain saham-saham utility, yang lain saham retail. Jadi tidak ada satu saham yang tidak ada satu model yang bisa menjelaskan perilaku semua saham. Maka kita gunakan meta model. Meta model itu ensemble itu bersama-sama dari kesemuan data, kesemuan model yang kecil-kecil, yang individual model tadi. Nah, ini konsepnya seperti portfolio tadi. Nah, ternyata meta model itu errornya lebih kecil daripada individual model, ya. Kita lihat meta model has lower error rate than any individual model, ya, model untuk retail, model untuk saham teknologi dan sebagainya. Lower ML error rate means higher return on individual trade. Jadi semakin kecil errornya maka dia returnnya, keuntungannya makin besar. Maka lower portfolio volatility. Jadi portfolionya yang kita buat itu menjadi lebih robust. Dan begitu lebih robust, maka ini aku sudah ngalahin manusia. Selama ini portfolio itu dibuat oleh ahli masing-masing investasi, ya, manusia, ya, artinya membuat manusia. Maka mesin bisa mengalahkan manusia dalam hal ini, dan manusia akan percaya terhadap mesin daripada manusia untuk melakukan model prediksi, ya, higher portfolio exposure, ya. Jadi ia disebut sebagai AI Focus Cryptocurrency Project crowdsourcing. Jadi semua data scientist, pengangguran, semuanya bisa diikutan. Kemudian untuk stock market intelligence itu adalah turnamen based competition. Jadi peran blockchain apa? Peran blockchain adalah jika Anda menang, Anda dapat cryptocurrency. Jadi semua berkompetisi untuk mendapatkan cryptocurrency. Jadi peran blockchain di sini seperti itu. Jadi semakin banyak, maka ya semakin
tinggi rekomendasi atau reputasi Anda, maka Anda akan mendapatkan blockchain. Tadi untuk data privacy, ini untuk kompetisi. Ya, jadi sangat menarik di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah Singularity Net, ya. Singularity Net, ya. Mohon maaf, ini ada sorry ada yang nggak di mute ya, tolong di mute dong, Mbak. Ya. Siapa ya? Oke, udah hilang mas. Oke, ya sekarang yang menarik adalah marketplace. Marketplace di mana yang bertransaksi itu bukan human, tapi agent AI, ya. Jadi ini namanya SingularityNet.io. Ini orangnya terkenal kok. Salah satunya produknya adalah Sophia, ya. Sophia mungkin nggak tahu, humanoid namanya Sophia, orang yang kayak robot yang kayak manusia namanya Sophia, ya. Si marketplace ini dia menyediakan wadah untuk developer dan pokoknya semua developer yang punya keahlian di AI untuk bersama-sama membuilding suatu project. Jadi kalau misalkan ini kan disebut decentralized marketplace for AI, self-organizing AI network. Jadi mereka melakukan transaksi sendiri, ya, antar agent, ya. The AI agent within the autonomous network employ AI to outsource job to each other and evolve with each other to further develop the system. Jadi misalkan saya mencari orang yang bisa melakukan proses computer vision lah. Saya cari yang paling jago. Saya cari portfolio mereka. Saya cari yang paling kompeten dengan project yang saya punyai. Maka ada dua cara. Mereka tukar tools, ya, atau solution, atau mereka langsung beli. Beli itu menggunakan token, buat AGI token, ya. Si agent yang ada di dalam marketplace ini mengeksekusi komennya berdasarkan smart contract. Nah, smart contract udah muncul lagi. Maka dibayarkan jika itu sudah bisa dieksekusi. Ya. Dan juga menggunakan sistem demokrasi. DSOC, demokrasi atau governance model. Demokrasi penting kalau ada friksi, ada berantem, ya, atau ada error, maka harus ada governance, ya. Jadi kita bisa cek yang bertransaksi itu adalah agent AI untuk dengan optimize their objective to finish their project. Ya. Jadi dikasih instruction, kamu harus menyelesaikan suatu project, kamu cari source-nya di marketplace. Tujuan kamu adalah mengoptimalisasi bagaimana caranya dari semua resources ini bisa menyelesaikan project kamu. Kamu dibekalin uang, jadi kalau misalnya ada dua orang yang uang itu token tadi, kalau dua orang yang sama, yang harganya sama, ya cari yang portfolio bagus, atau kalau portfolio bagus tapi harganya mahal, mungkin kalau yang murah acceptable, dia ambil yang murah. Jadi transaction ini yang dilakukan oleh agent. Nah, kita bayangkan kalau human melakukan ini kan kita capek, ya. Ini kan micro transaction, ya, sangat detail dan banyak, dan makanya kan suka bilang apakah manusia bisa tergantikan oleh AI? Ya kalau yang kerjanya mikro-mikro itu semakin banyak mikro yang kita hadapi, ya. Mikro transaction, mikro comment, mikro operation, nggak mungkin lah manusia menghandle semuanya. Jadi kita tetap bagaimanapun juga membutuhkan mesin untuk menyelesaikan itu, ya. Nah, ini menarik. Jadi blockchain di sini berfungsi sebagai governance, ya, konsensus tadi, kemudian smart contract dan juga token dalam melakukan transaksi. Jadi ini lebih kompleks dari dua contoh sebelumnya, ya. Next. Nah, ini yang lebih keren lagi. Ya, ini blockchain based computing platform. Ini solusi yang banyak kita temukan, ya. Salah satunya itu dari DeepBrain. DeepBrain ini membuat suatu solusi di mana orang bisa menggunakan computing power, ya, computing power dari mulai yang besar seperti Amazon dan lain sebagainya sampai yang rumahan, ya, bisa dipakai kalau nggak idle, kalau nggak dipakai, ya, kalau nggak dipakai bisa kita gunakan, disewakan. Nah, kalau menyewakan maka mereka dapat token dari processing fee. Tapi yang kedua juga mereka dapat token dari mining reward karena mengassign demand saya ke
ke suatu job tertentu itu mekanisme blockchain yang mengatur ya. Jadi itu namanya adalah mining reward ya. Mining reward maksudnya proses assign itu akhirnya orang yang node yang mengassign itu akan mendapatkan reward ya. Nah, ini diklaim metodologi ini to make AI NN, kan kita tahu NN neural network deep learning itu hungry ya. Jadi banyak sekali solusi di bisnis saat ini. Kalau Anda kemarin saya juga Notebook cerita, kalau bisa nggak deep learning, jangan deep learning deh, capek kita, komputernya nggak kuat. NN itu sangat mahal, ya, decentralized and distributed. Jadi kita harus lakukan decentralized and distributed si NN tadi, ya. Jadi diklaim cost reduction sekitar 30% cheaper daripada bikin server sendiri dan 50% cheaper daripada Anda sewa ke satu penyedia layanan seperti Amazon. Itu kan centralized ya. Dan kemudian karena kita bisa banyak option lagi. Contohnya kan sekarang kayak di LIPI kita punya high PC ya, high performance computing. Tapi memakainya juga sulit ya. Itu mode-mode kayak gitu sulit nanti. Mungkin LIPI sebaiknya buka aja sistem blockchain sehingga orang semua bisa pakai sehingga dia juga dapat revenue-nya di sana ya. Dan ini banyak sekali ya. Dan ada jenis-jenis node-nya dan lain sebagainya. Selain ya distributed low cost and privacy protected AI computing platform. Jadi ini sangat menarik. Jadi prosesnya di sini blockchain sebagai assign job dan juga sebagai pembayaran setelah orang mengerjakan job yang kita berikan ya, komputer mengerjakan job yang kita berikan. Next, dua terakhir ya. Ini supply chain. Nah, blockchain ini salah satu keunggulan utamanya adalah di supply chain, yaitu proses traceability. Traceability itu tahu barang yang kita punyai asalnya dari mana dan bagaimana processing barang tersebut dari hulu sampai ke hilir ke kita, ke konsumen. Misalkan beli kopi, tahu kopinya itu dari pohon yang mana, dari daerah yang mana, gimana prosesingnya dan sebagainya. Demikian juga ikan, demikian juga daging halal, ya, bagaimana memotong dagingnya sampai itu salah satu fungsi blockchain yang kita sudah tahu, sudah sangat terkenal ya. Nah, tapi di sini OpenSC, Open Supply Chain memberikan lebih jauh lagi. Setelah kita punya semua informasi traceability, dia akan memberikan AI di bagian hilirnya untuk merekomendasi yang sesuai dengan preference kita, ya. Proses mana yang sesuai dengan preference kita. Jadi ini menarik ya. Jadi sebenarnya proses blockchain, tapi terakhirnya ditambahin AI. Ya. Jadi kita udah punya kita skenario lain, bukan AI blockchain, tapi ini blockchain ditambahin AI. Terus kita juga bisa pikirkan bagaimana kita melakukan strategi transaksi antar agent di blockchain dengan menggunakan AI. Ya itu beda lagi. Saya belum pernah lihat itu. Oke, sorry. Di sini ya yang tadi ya tentang penggunaan komputer. Anda bisa cek juga render token ya. Render token. Bagaimana kita melakukan render ya. Rendering itu kan proses merubah desain menjadi gambar akhir atau video akhir itu menggunakan blockchain ya. Itu bisa dicek ya. Itu sangat menarik ya, render token. Sama skenario nyaman. Dan yang terakhir adalah ya tentunya smart city. Ya, contohnya Dubai ya. Dubai itu pembelian apartemen, kemudian tanah itu pakai blockchain based ya, the first blockchain based city in the world. Dan banyak sekali keputusan berdasarkan smart city, orang mikirnya itu selalu data dan AI. Ya, data, big data, machine learning, AI. Tapi attitude nggak pernah diurusin dengan blockchain. Jarang sekali saya bilang orang smart city itu ngomongin blockchain. Dan blockchain ini sendiri, kalaupun ngomong hanya bagaimana skenario-nya, itu tidak pernah dibahas. Ya. Jadi ini kalau buat rekan-rekan yang mau melakukan research atau investigasi how to integrate AI, smart city, and blockchain ini sangat menarik karena opportunity-nya masih besar. Bahkan yang saya baca dari dari Dubai dan Yinchuan itu di Cina itu tidak detail membahas mengenai blockchain-nya. Jadi ini menurut saya sangat menarik ya. Nah, oke, ini menjelang akhir ya. Kemudian beberapa note dari saya mengenai blockchain sendiri ya. Jadi kalau kita lihat lagi blockchain perannya sangat luar biasa itu ya.
Jadi dia merevolutionize the world ya, to collaborate, to provide fairness ya, to coordinate individual action. Individual could be human, could be AI agent ya, on global scale across all domain without central authority. Jadi kita nggak perlu ngadu ke siapa. Yang membuat kita baik atau tidak itu adalah network itu sendiri ya. Dan to achieve collective intelligence. Collective intelligence itu perlu juga ada mekanismenya. Kalau enggak chaos nanti ya. Bagaimana kumpulan orang atau kumpulan agent yang banyak itu bertindak sesuai dengan reward yang kita inginkan. Ya, sesuai dengan objektif yang kita inginkan, jadi kita desain reward yang sesuai. Ya. Yang kedua, the information technology itself, IT, itu nggak ada apa-apanya tanpa pengaturan behavior. Makanya kita perlu punya isu namanya etik in AI, etika di AI. Kenapa jadi isu? Ya karena kita nggak bisa menggambarkan bagaimana perilaku AI nanti, ya. Nah, makanya kita perlu mengatur itu, ya. Kemudian blockchain merevolusi bagaimana dunia merespon meningkatnya kompleksitas, ya. Seperti saya bilang tadi, manusia itu tidak akan bisa menghandle kompleksitas yang sangat besar di sekitar kita, ya. Micro transaction, micro attitude, micro behavior itu harus ada agent yang mengatur, ya. Nah, bahkan government kita lihat kita juga kesulitan. Government juga kesulitan karena isu di luar sana itu sangat banyak. Jadi mereka selalu tidak scaling ya kemampuannya. Maka harus mendelegasikan fungsi-fungsi kecil-kecil ini ke AI dan blockchain. Ya. Oke, ini tadi bagaimana perannya. Jadi kalau kita mereduksi kompleksitas ya, kita harus menyelesaikannya tidak secara sentral, kita harus set distributed, harus suatu metode yang bisa kita percaya, harus suatu metode yang transparan, itu kita sebut sebagai blockchain. Ya. Kita banyak sekali problem di dunia karena tidak transparan. Banyak problem perang, banyak problem korupsi, banyak problem miskomunikasi, banyak problem hoax karena nggak transparan. Ya. Kemudian kita perlu otomatisasi dan smart, ya, intelligent proses kita dibantu oleh AI. Dan juga ini menggunakan big data yang ada di sekitar kita. Ya. Beberapa hal yang perlu harus kita lihat, bagaimana AI dan sinergi AI dan blockchain, atau sinergi blockchain dan AI, bagaimana AI enhance blockchain, bagaimana blockchain enhance AI, ya, bagaimana AI berbasis smart contract, ya, dan itu banyak sekali dan how yang lain. Kemudian Indonesia nih, khusus Indonesia ini pentingnya. Big data, kita sekarang masih era big data, ditambah AI, tambah blockchain, kita combine better society. Ya, kita banyak sekali masalah sekitar kita yang bisa diselesaikan dengan 3 hal ini. Siapa yang mulai? Nah, itu disebut leadership. Harus ada yang bisa memulai, apakah itu government, apakah itu bisnis, dan lain sebagainya. Menurut saya itu penting. Oke, tadi saya ngomong blockchain dan AI. Saya mau ngomong ini sertifikasi. Ya, sebenarnya kami ada 2 sertifikasi tentang big data dan blockchain. Saya nggak punya sertifikasi AI karena AI sendiri susah disertifikasi. Kalau big data sudah pas. Kalau blockchain sudah. Kalau AI masih volatile. Jadi kalau ada yang tertarik bisa join ya di 2 ini. Ini sebenarnya produknya dari TUV ya. TUV itu International Certification Program dengan ID Asosiasi Ilmuwan Data dan dengan TELU atau Kominfo. Ya. Oke, paling begitu, Mas Riki, Mbak Erika, saya sudahi presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri, terima kasih teman-teman. Kelamaan ini. Enggak pas. Nanti dikasih record videonya ya. Ini ada yang nanya sih di slide Pak ada 2. Oke. Gimana cara lihatnya? Mungkin di share aja kali. Share aja ya. Kelihatan nggak Pak? Ya. Oke. Pertanyaannya itu ya? Ya, bagaimana mengatasi tantangan AI dan blockchain dalam segi faktor human yang memiliki keterbatasan kemampuan, data privasi legal, dan literasi finansial yang rendah? Oke. Tantangan AI dan blockchain segi faktor human, ini langsung saya jawab ya? Ya, boleh Pak.
Justru karena kita tahu kita manusia terbatas, jadi jangan manusia yang mikir semua. Biarinlah kita bikin rules yang bisa kita kontrol. Namanya itu AI, harus ditambah blockchain. Ya, ini saya agak ambigu ya. Tantangan AI dan blockchain dalam segi faktor yang memiliki terbatas kemampuan, mungkin dalam konteks dia belum mampu belajar mungkin ya. Mungkin gitu ya, Mas. Iya, mungkin ya. Oh ya. Kalau itu mah beda lagi. Kalau belum mampu belajar ya gimana ya? Sebenarnya sekarang itu saya itu mahasiswa tahun 90-an ya. Jadi saya itu mengalami kesulitan mencari informasi yang sangat besar ya. Zaman sekarang tuh saya kayak foya-foya. Saya mau lihat apa tinggal buka YouTube. Bahkan kemarin saya lihat AI-nya siapa tuh Jeffrey siapa itu lagi. Wah itu luar biasa. Fast AI ya, namanya Fast AI. Itu luar biasa. Jadi menurut saya, tapi saya paham sih, kita itu mengalami ledakan informasi. Jadi kita sulit menentukan mana yang akan kita pelajari. Bahkan mahasiswa itu suka komplain sama saya dulu ya. Pak, katanya saya suruh belajar R, tapi kenapa Bapak nyuruh saya belajar Python sekarang? Saya belum selesai R-nya, Pak. Nah, itu adalah mentalitas yang harus kita rubah ya. Jadi kita rubah itu sekarang adalah bagaimana kita pandai melakukan inferensi. Pandai melakukan itu Mbak Erika tahu apa itu inferensi. Pandai melakukan apa ya Mbak Erika ya? Pandai melakukan transfer knowledge kali ya, maksudnya mungkin memindahkan ilmu yang sudah dipelajari ke hal baru, paradigma lah. Ya, menurut saya lebih ke arah bagaimana kita tahu dikit tapi kita bisa menebak yang lebih besar gitu, Mas. Ini contohnya pada saat kita belajar Python. Memang ada dua caranya, misalkan Python bisa belajar dari mulai struktur data, ya. Atau pilihan kita pelajari dari domain problem, struktur data kita pelajari yang penting-penting aja, kita nggak perlu tahu dari awal, ya. Kalau kita tahu dari awal ya kan nggak akan selesai nanti. Jadi mungkin kalau dari domain problem kita ngoding, apa ini, kenapa ini list, kenapa ini satunya list apa ini, kenapa di tuple, kenapa ini itu di on the way gitu ya. Jadi itu salah satu hal. Bahwa kita nggak perlu belajar semua, karena sampai sekarang kita belajar dalam itu dan spesifik dan dalam itu hanya ada di akademisi. Kalau rekan-rekan nggak di akademisi, sebaiknya jangan belajar gitu, karena nanti requirement di dunia nyata sangat dynamic. Jadi baru belajar ini udah pindah lagi. Jadi belajarnya itu yang memahami bagaimana inti pekerjaannya. Kalau saya blockchain, saya juga nggak ngerti cara developnya, yang develop itu mahasiswa saya, tapi saya ngerti cara kerjanya dan apa pentingnya. Itu udah cukup buat saya bekal untuk membuat industri tertarik gitu ya dengan blockchain itu pentingnya kayak udah cukup ya. Nah, kalau data privacy dan ilegal ya, data privacy ya ini kan sekarang sudah ada. Ini dalam satu capaian undang-undang perlindungan data PDP, perlindungan data privacy. Pribadi mungkin. Perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi itu bentar lagi disahkan rekan-rekan. Jadi kalau sekarang mau pakai data-data ilegal, nanti bisa dituntut. Kalau kemarin masih UU ITE itu belum detail ya. Kalau PDP ini salah satu kajian dari Stranas itu adalah dalam waktu setahun ke depan itu akan jadikan UU, bukan RUU lagi ya. Nah, itu paling gitu ya, Mas Riki ya? Iya, Pak. Ya. Berikutnya ya. Setahu saya blockchain itu memiliki 3 tipe, public, semi-private, dan private. Tipe mana yang cocok dikembangkan di pemerintahan? Oke. Jadi nah ini fungsinya buat apa itu loh? Kalau buat transaksi antar pemerintahan, transaksi itu exchange data dan sebagainya. Mungkin sebaiknya public. Kenapa public? Biar penduduk, biar masyarakat juga bisa memantau data apa yang diputar-putar ya. Tapi untuk internal perusahaan yang membutuhkan treatment datanya dan belum. Jadi datanya jangan sampai semua tersebar karena masih ada perlu proses lebih lanjut, bukan data final. Itu ya pakai private aja. Jadi private dan public itu very easy ya. Jadi kalau kita dalam internal perusahaan itu pakai private ya. Dan itu manfaatnya besar sekali karena di sistem informasi yang ada
sekarang ya kita sering mengalami kondisi di mana sistem informasi sendiri nggak handal, kemudian tidak bisa di trace back dan lain sebagainya. Walaupun bisa ya, tapi itu sifatnya centralized ya. Nah, kita gunakan private ya. Untuk solusi yang mengajak crowd untuk berkontribusi, ya kita pakai public. Itu ya, Mas ya. Ya Pak, benar Pak. Apakah ada cara exact untuk belajar blockchain dan AI? Nah ini menarik juga nih. Cara exact, matematika aja nggak exact loh. Padahal matematika udah berpuluh-puluh tahun. Jadi nggak ada yang belajar exact. Kalau saya tahu sih Pak cara exactnya Pak. Apa itu Pak? Mulai. Iya benar. Kalau nggak dimulai kapan? Iya. Kapan ininya ya? Benar. Ya, karena mulai. Ini juga sharing aja, ini juga masalah yang saya hadapi 3 tahun lalu lah. Apalagi yang tadi Pak Hendri bilang kan, sekarang ini informasi banyak, kita malah nggak tahu harus mulai dari mana sih. Belajar R atau belajar Python, belajar linear algebra, belajar apa. Tapi at the end of the day, kalau cuma cari tahu harus belajar apa, nggak ada kemajuan sih. Yang paling benar ya mulai. Kalaupun salah tuh nggak ada ruginya kan. Ya kalau saya bilang ke mahasiswa, mumpung jadi mahasiswa, ya salah lah. Kalau jadi dosen salah makan malu. Tapi mumpung jadi mahasiswa salah aja. Salah sebanyak-banyaknya, jangan malu berbuat salah. Kalau saya di lab saya, selalu saya bilang, salah satu kunci sukses mahasiswa di lab saya itu adalah orang yang banyak omong. Banyak omong itu banyak nanya, banyak komentar. Jadi saya tahu dia itu seberapa ngertinya. Kalau orang diam aja itu susah buat saya memahaminya. Jadi ngomong aja dia. Ya, dan itu salah satu caranya. Ya mungkin gitu ya. Bahan exactnya nggak ada, cara exactnya ya mulai. Oke. Sama mungkin itu kali ya Pak, ikutan komunitas yang memang rajin baca itu kali ya. Ya. Salah satu kunci kan AI itu selalu berkembang. Jadi tadi cari prinsipnya dulu. Prinsip kerjanya apa? Walaupun pada saat kita belajar technical, kita tetap ada fokus di technical. Kita ngerti fungsi dari masing-masing library yang kita panggil. Kita ngerti sintak. Nggak apa-apa, tapi jangan fokus di sintak karena itu hafalan. Nggak akan membuat Anda menjadi lebih pintar ya. Walaupun pintar, tapi mungkin berapa tahun lagi mungkin akan obsolete juga gitu. Tapi ngerti konsep gedenya. Nah, kalau udah ngerti konsep gedenya, kita tahu growth-nya kemana, apa kekurangan sistem yang ada sekarang itu perlu kita pahami juga. Demikian juga blockchain. Blockchain sendiri kan masih proses adaptasi di Indonesia, belum semuanya aware, dan teknologinya sendiri juga belum scalable ya. Walaupun solusi banyak, ya itu perlu juga kita siapkan. Ya. Oke. Nah, next-nya apa nih Mas? Next-nya saat ini Bitcoin sudah legal di Indonesia kan Pak? CMIIW. Apakah memang kita harus rela kehilangan uang saat investasikan ke Bitcoin, Pak? Oh, ini pertanyaan lucu ya. Bitcoin legal di Indonesia? Enggak legal. Nggak bisa dipakai sebagai alat pembayaran. Tapi kalau Anda mau invest Bitcoin, ya nggak ada yang larang. Tapi kalau Anda ke Tokopedia bayar pakai Bitcoin, nggak boleh itu Tokopedia terima Bitcoin. Nah, kalau investasi kehilangan uang, ya ini resiko. Namanya investasi kan setiap orang punya ini ya. Tapi kalau Anda investasi ke Bitcoin dan Anda kehilangan uang di Indonesia, nggak ada proteksi hukumnya loh. Anda nggak bisa Anda nggak bisa menuntut orang gitu, nggak bisa mengharapkan hukum untuk membantu Anda menghukum orang yang menghilangkan investasi. Kalau yang lain kan ada hukum pilot ya. Kalau nggak bayar di pilot ya. Nah seperti itu. Jadi kalau di Indonesia Bitcoin itu belum. Walaupun Bank Indonesia sekarang menggunakan kan saya sering di Bank Indonesia, Central Bank Digital Currency (CBDC), Central Bank Digital Currency. CBDC ini adalah membuat mata uang digital yang seperti blockchain, ya memang berbasis blockchain, tapi bukan digital money yang uang 100 rupiah dibuat 100 rupiah digital enggak, tapi mekanismenya memang berbasis blockchain dan yang kontrol tetap central bank, tapi ada beberapa banyak lagi yang bisa melakukan otorisasi ya. Gitu. Oke? Ya. Adip nih. Ini Mas Adip yang ini.
Oh ya, nih mungkin benar ya. Bukan murid teman riset tuh. Blockchain sendiri apakah punya trade-off jika nanti diterapkan? Apakah sudah ada yang meregulasi blockchain di Indo? Karena impact-nya bisa multidimensi. Trade-off-nya sekarang blockchain itu bukan blockchain ya, Bitcoin itu ya. Bitcoin itu nggak scalable, Mas Adi. Ya, jadi kita bisa lihat Cina itu sampai miner Bitcoin itu kan jadi industri di sana. Bahkan more than 50% of blockchain miners itu di Cina. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka punya PLTA, bukan PLTA, punya pembangkit tenaga listrik sendiri untuk menghidupkan komputernya supaya bisa mining. Ya, di Indonesia nggak mungkin. Ya. Nah, saat ini kalau kita membuat untuk yang berbasis crowd, kita belum pernah lihat skalanya semasif Bitcoin. Ya. Jadi kalau nanti kita bikin sesuatu dan skalanya masif seperti Bitcoin, maka kita akan punya problem scalability. Problem scalability itu adalah blockchain versi 1, Mas. Nah, sekarang kan lagi dikembangkan versi 2, versi 2 udah ya, yang ada smart contract. Sekarang lagi dikembangkan versi 3. Nah, kita nggak tahu mekanisme versi 3. Saya rasa ini akan mempunyai banyak teknik supaya update dan lain sebagainya itu tidak ke semua node. Jadi lebih tidak membebani network gitu ya. Itu yang terjadi sekarang. Nah, yang kedua, apakah sudah ada regulasi? Nggak ada. Regulasinya baru AI. Itu baru inisiasi, belum diregulasi. Dan di dalam stratas AI itu tidak spesifik menyebutkan Bitcoin, tidak spesifik menyebutkan blockchain, hanya menyebutkan untuk komputasi awan, ya, komputasi awan supaya bisa diakses orang luas. Mekanismenya harus seperti tadi saya bilang render token. Coba bikin kayak render token, tapi tidak menyebut Bitcoin, blockchain, soal kembali itu tidak menyebut blockchain. Jadi menunjukkan bahwa kita masih very early step. Ya. Begitu, Mas Riki. Ya, ini masih ada 4 lagi, Pak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa, silakan. Setahu saya Bappenas sedang mendorong penggunaan blockchain dan biometrik untuk transfer bantuan langsung tunai. Apakah Bapak tahu perkembangannya sekarang bagaimana? Saya terakhir ngomong ke Bappenas soal satu data. Saya bicara mengenai blockchain di Bappenas tentang satu data di event satu data. Tidak satu orang pun di ruangan itu yang aware dengan blockchain. Jadi menurut saya mungkin saya berhubungan dengan orang yang salah di Bappenas. Jadi ya menurut saya kalau memang terjadi ya sangat bagus. Tapi saya nggak tahu juga. Karena waktu itu saya ceritakan bagaimana potensi satu data dan blockchain untuk bantuan langsung tunai karena pandemi COVID, karena banyak yang salah sasaran kan. Tapi yang dibicarakan, yang dibahas lebih ke bagaimana metadata dan sebagainya, tidak membahas usulan itu. Jadi saya rasa waktu saya ngomong mungkin nggak aware atau nggak paham, atau mungkin mereka lebih kepikiran dengan problem di depan mata, yaitu metadata yang harus mereka selesaikan. Gitu. Ya. Oke. Ada info yang berseliweran di media sosial terkait e-rupiah. Ya. Sejenis Bitcoin yang berbasis blockchain. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, iya saya bilang tadi, ini Bank Indonesia membuat CD Central Bank CB Central Bank Digital Currency. Ya, apakah itu namanya e-rupiah dan lain sebagainya saya kurang tahu. Tapi yang jelas kalau kita menggunakan kalau Bank Indonesia menggunakan CBDC itu manfaatnya sangat luar biasa. Tidak perlu banyak kertas berseliweran, ya. Terus harganya juga lebih bisa terkontrol, ya. Operation cost-nya juga lebih murah dan lain sebagainya. Tinggal menyiapkan data, tapi bukan tinggal adaptasinya itu yang akan susah. Ya seperti itulah. Tapi menurut saya sangat bagus kalau bisa blockchain based. Ya. Apakah blockchain dapat diaplikasikan ke infrastruktur IoT? Bagaimana cara memanfaatkan scalability-nya? Nah ini sangat menarik. Justru IoT itu kan komunikasi antar sensor. Bagaimana kita verifikasi bahwa sekarang IoT itu setiap data dikirim ke sentral, ya. Nah, bagaimana kalau kita bikin mekanisme setiap data tidak dikirim ke sentral, tapi setiap data dikirim ke sensor. Dan masalahnya sensornya kuat nggak nyimpen data. Biasanya sensor itu kan kecil-kecil ya, jadi dia cuma passing-passing aja, belum tentu
nanti kalau kita bikin sensor yang agak kuat nyimpen data, artinya sensornya akan jauh lebih mahal. Jadi itu problemnya di operasional lagi. Ya. Secara fungsional kalau sensornya itu bisa menyimpan blockchain, ya menyimpan informasi blockchain, wah itu sangat bagus. Antar sensor akan bisa langsung bertransaksi, tidak perlu sentral. Jadi misalkan sekarang mulai hujan deras nih, dia nggak usah ke sentral, tapi langsung dia bilang ke sensor lain, coba nyalain alarm, nyalain alarm dan lain sebagainya. Itu interaksi antar itu sangat bagus. Nah, tapi problemnya sekarang saya nggak yakin kita punya sensor yang sedemikian rupa dengan bisa menghandle sedemikian banyak informasi blockchain dari semua transaksi yang ada. Gitu, Mas. Oke. Terakhir nih, Pak. Untuk smart contract wajib ngasih reward ya, Pak? Apakah bisa membuat chain tanpa memberikan reward? Nah ini menarik. Ada nambah satu ya, lagi. Gak apa-apa. Reward itu macam-macam ya. Jadi reward itu bisa koin, bisa token, bisa reputasi, bisa yang lain-lain. Jadi reward itu memang harus reward itu as a part of blockchain sebetulnya. Nah, smart contract itu nggak harus ngasih reward. Smart contract itu cuman yes or no. Ya, if condition met, then yes, itu smart contract. Kontrak yang dieksekusi jika kondisinya terpenuhi. Kondisinya bukan hanya satu, tapi bisa kompleks. Nah, kalau berkaitan dengan token tadi, itu jika dia memenuhi behavior, ya bisa juga diukur dengan smart contract. Tapi tidak otherwise gitu ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Dan reward, kalau kita nggak ngasih reward, maka networknya akan mati. Siapa yang akan melakukan verifikasi, siapa yang melakukan pekerjaan sosial di network, menjaga semua integritas network kalau nggak ada rewardnya. Nah itu, ya. Benar, itu ya. Menarik ya. Guys, ini berwaktu mungkin ini terakhir ya yang Dana ya. Ya. Karena Pak Andri juga lagi bersama keluarga loh. Nah, ini saya baterai 8% soalnya. Jadi bentar lagi juga mampus. Oke. Oke. Kira-kira kapan ya Pak blockchain ini mulai diinisiasikan, bahkan diregulasikan oleh pemerintah seperti yang dilakukan pada AI? Nah, sebagai informasi, AI sendiri belum diregulasikan, baru panduan ya, baru dibuat panduan untuk membuat lembaganya, membuat undang-undangnya, jadi baru arahnya. Ya, saya harap setelah AI diadaptasi dengan luas, sudah dipahami, maka otomatis orang akan butuh blockchain juga sebagai pelengkap AI. Karena selalu akan ada masalah etika. Dan menurut saya menyelesaikan masalah etika paling gampang, ya paling otomatis itu dengan blockchain, bukan dengan manusia. Jadi mau nggak mau, kalau kita mau menyelesaikan etika di AI harus dengan blockchain. Ya. Betul. Ya. Terakhir Pak, kalau Dana, GoPay, OVO itu blockchain bukan? Bukan. Bukan, wah, transaksi centralized itu, ya, transaksi centralized biasa, ya. Jadi bukan nggak ada blockchainnya itu. Itu Pak, ya Mas ya. Oke, teman-teman, thank you banget Pak Andri sudah share. Siap. Semoga bermanfaat ya. Banget Pak, banget. Nanti dikirim ya slides-nya sama recording-nya guys again. Ya. Kita working on it. Maaf. masih lagi mau diedit videonya, mungkin nanti diupload di YouTube, nggak apa-apa ya Pak ya? Oh iya. Silakan Mas. Diupload aja nggak apa-apa. Ya. Oke. Nanti kalau diupload saya bisa share ke orang lain juga. Jadi kalau ngomongnya apa? Ini loh sih saya omongin ya biar gampang, saya nggak usah ngomong banyak-banyak. Benar. Ya mudah-mudahan sih Pak, kita lagi cari orang yang bisa bantuin buat edit video, kemarin udah satu. Cuman ya. Oke, teman-teman. Sedikit pengumuman dari saya, bulan November kita udah ada lagi line up pembicara surprise. Menarik. Halo. Ada anak saya. Iya, anak saya. Terus Pak, kalau sudah mau ini saya pamit dulu ya. Mau ngomong. Oke, mari. Terima kasih Pak Andri. Yuk, mari semuanya, yuk. Enggak.